Shalom, saudaraku yang terkasih. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat saja. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kasih sayangnya kita ada saat ini. Biarlah kiranya terus menerus hidup kita, jiwa kita dipenuhi dengan kebenaran Allah, sehingga kita mengalami damai daripada Kristus. Saudaraku, pembahasan pada saat ini yang bertemakan kasih yang melampaui batas dalam Lukas pasal 15 ayat 1-7. Kasih manusia sangatlah wajar memiliki batas. Manusia pada umumnya mengasihi orang yang mengasihinya. Itu adalah manusiawi. Antara lain orang-orang terdekat seperti keluarga. Namun saat harus mengasihi orang yang lebih menyakiti, kita akan mengalami kesulitan mengasihi mereka karena masih dalam dendam, emosi, dan sebagainya. Dalam pandangan dunia ini, walaupun mengasihi orang lain tidak mendatangkan keuntungan, minimal kita merugikan diri sendiri. Dalam Lukas pasal 15 ayat 1-7 ini, kita menyaksikan sebuah pertentangan antara sikap Tuhan terhadap orang-orang berdosa dan terabaikan dengan pandangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, menjaga kekudusan atau kebersihan diri dengan tidak berdekatan dengan orang-orang berdosa dan orang-orang yang dianggap tidak layak di masyarakat adalah hal yang utama. Mereka lebih risau kalau mereka tidak tahir secara fisik daripada tidak mempraktikkan kasih kepada sesama. Ini boleh dibaca Lukas 10:25-37. Kontrasnya dengan orang-orang Farisi dan oleh ahli Taurat, Tuhan justru mendekati orang-orang yang dianggap najis oleh para pemimpin agama tersebut. Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, termasuk pemungut cukai, dan ia sama sekali mengabaikan sungut-sungut mereka terhadap pergaulan dengan kalangan tertentu. Tuhan Yesus datang untuk menawarkan keselamatan kepada orang berdosa, untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi mereka. Tuhan tidak peduli terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang penuh dengan kemunafikan. Sebaliknya, ia justru mendatangi orang-orang yang membutuhkannya tanpa memedulikan dampak dari orang-orang yang ditolak ini terhadap reputasinya. Kasih yang dilakukan Tuhan Yesus melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Kasihnya mampu menjangkau semua orang dan menembus semua lapisan dan golongan yang sering kali membatasi kasih kita. Bagaimanapun Anda telah jatuh atau merasa sangat tidak layak, ingatlah bahwa kasih Kristus tidak terbatas. Percayalah dan alamilah betapa indahnya kasih Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, biarlah kiranya pembahasan ini membuat kita semakin melekat tentang kasih yang dari Kristus. Memang sudah menjadi manusiawi bahwa kita manusia adalah terbatas adanya. Tetapi walaupun dalam keterbatasan kita sebagai manusia, mari kita terus-menerus mengasihi sebisanya kita, semampunya kita, untuk mengasihi sesama kita tanpa memandang budaya, suku, dan agama. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan dengan tindakan kita. Biarlah Tuhan disenangkan dengan perbuatan kita tanpa kita harus
menerima pujian dari orang lain atas perbuatan kita. Sekecil apapun perbuatan kita, pasti Tuhan tahu. Asal kita jangan mengungkit dan pamer apa yang telah kita perbuat. Biarlah kiranya pemaparan yang sangat sederhana ini membuat kita makin melekat tentang kasih Kristus terhadap sesama kita. Terkadang memang banyak orang tidak menerima akan kasih kita. Terkadang juga kasih kita salah dipergunakan oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan ada juga orang-orang yang senantiasa nyaman dengan dikasih orang. Terkadang juga ada orang yang pura-pura mau dikasihi. Tetapi apapun itu alasan orang-orang, secara pribadi kita, mari kita mengasihi sesama kita dengan ketulusan, karena Bapa kita di surga melihat akan perbuatan kita. Saudaraku, biarlah kiranya pemaparan yang firman yang sangat sederhana ini membuat kita teguh di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.